Selamat bergabung untuk Anda yang baru menyaksikan Kompas Petang kali ini. Saudara, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengklaim Jakarta berhasil dalam transisi transportasi umum ketika dirinya masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies menyebut hal itu dibuktikan dengan turunnya peringkat Jakarta sebagai kota termacet di dunia. Dalam rembuk ide transisi energi berkeadilan, Anies memaparkan keberhasilannya menurunkan tingkat kemacetan di ibu kota. Menurut Anies, keberhasilan terbukti dari peringkat Jakarta sebagai kota termacet di dunia ke posisi ke-46. Anies turut memaparkan transisi transportasi umum ramah lingkungan, salah satunya dengan menghadirkan bus listrik. Baik, kita foto bersama Bapak Ibu, silahkan maju ke depan. Ridership di Jakarta, transportasi umum. Waktu kami mulai bertugas 350.000 daily ridership. Dalam 3 tahun berubah menjadi 1 juta penumpang per hari daily ridership. Dan ketika itu terjadi, lompatan setinggi itu, maka Jakarta itu turun dalam ranking. Kita ini kota termacet nomor 3 sedunia. Turun tahun berikutnya nomor 7 termacet sedunia. Kita berbicara tentang kota yang lebih ramah lingkungan, di satu sisi mencari moda yang lebih baik, di sisi lain kita melakukan konversi ke kendaraan umum dan kendaraan umum berbasis listrik. Di lain pihak, dalam pidatonya di Dialog Publik Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memberikan nilai rapor lebih tinggi untuk Presiden Joko Widodo. Prabowo memberi nilai rapor untuk Jokowi lebih tinggi karena Jokowi ia nilai tegas menindak pejabat di pemerintahannya yang bersalah dilakukan oleh pejabatnya selama di pemerintahan. Hilirisasi 21 komoditas strategis. Kehendak Presiden kita tidak mengizinkan pelanggaran-pelanggaran itu. Beliau tegas. Saya kira termasuk, kalau saya agak berbeda dengan beberapa orang-orang lain. Kalau saya raportnya saya kasih ke Pak Jokowi lumayan, ya, jauh lebih tinggi dari ada yang lain memberi. Karena kenyataannya adalah kita lihat berapa menteri beliau serahkan untuk diadili. Kita ke kandidat lainnya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu tokoh agama Romo Frans Magnis Suseno. Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir 1 jam itu, Ganjar mengaku mendapat pesan terkait etika dan moral kepemimpinan jika pada akhirnya dirinya terpilih nanti. Setelah bertemu Romo Magnis, Ganjar langsung bertolak ke rumah Wakil Presiden ke-11 RI Budiono dengan agenda yang sama, yakni berdiskusi dan meminta masukan tokoh bangsa. Prinsip moral dasar kenegaraan modern, dan satu lagi, iman dalam tantangan, apa kita masih dapat percaya pada yang di seberang. Kalimatnya pendek-pendek, menurut Romo boleh dibaca 1-2 karena itu cukup bisa membekali, dan saya senang mendapatkan cerita baik, cerita etik, cerita moral dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Kira-kira itu, kenegarawanan itu penting. Teori representasi beliau ceritakan bahwa banyak orang kecil sekarang agak sulit, siapa wakil saya yang harus bisa menyuarakan suara saya. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Mojokerto, Jawa Timur. Gibran mengajak para santri tak hanya belajar ilmu agama, tapi juga mempelajari teknologi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar